Ini tentang nanti ada hubungannya dengan hall mana saja ini. Ini di Indonesia ini lumayan dicaci wali yang satu ini. Padahal wallah itu Taul al-Qutbiyah itu. Sayyidi bin Arabi dari Damaskus. Siapa kemarin yang cerita? Oh itu ya. Imam bin Arabi. Nah, ini ada cerita sedikit tentang Imam bin Arabi, nanti ada hubungannya dengan hall. Hubungan kita dengan beliau bagaimana? Syekhna Imam Al-Habib Abdullah bin Faqih itu dulu kalau sudah deket hall abahnya sering rapat, malah bisa tiap malam itu. Itu kalau rapat sampai selesai paling kadang sampai 1:30 malam, kadang jam 2:30. Insya Allah. Padahal hatta tidak terlalu banyak muskilah, tapi dipanggil tuh murid-murid thariqah. Saya paham tuh lagi biar naik aja thariqahnya anak-anak kita. Satu waktu saya dengar dari almarhum Ki Zainullah ini, Saudul Imam agak lama keluarnya kamar, pas keluar duduk di kursi merah itu rumah depan, duduk. Alhamdulillah saya ketambahan guru Sayyidi Al-Imam Ibn Arabi. Jadi hadir ke saya, kata beliau, terus Saudul Imam diangkat jadi muridnya. Saya dibayangkan kayak apa orangnya itu. Saudul Imam diangkat jadi murid. Tuh wali kutub. Jadi kalau Anda ketemu di internet, Anda ketemu di tukang ceramah yang mengkafirkan, bukan hanya disesatkan, Sayyidi Ibn Arabi dikafirkan, udah jangan kebanyakan dalil. Saudul Imam Habib Abdullah bin Faqih aja muridnya gitu. Udah saya kira udah lebih dari dalil itu. Ini mau kita baca sedikit tentang beliau. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa jami' fi jiwarihi min bina'is sultan Salim wa huwa alladhi adharahu wa lam yakun dhahira. Min bina'is sultan Sulaim wa huwa alladhi adharahu wa lam yakun dhahira. Idza dakhala as-sin fi shin dhahara qabru Muhyiddin. Jadi gini, Imam Ibn Arabi ini meninggalnya tahun berapa itu? Ada tulisan itu, 6 berapa itu? Beliau wafatnya tahun 638 Hijriah, paham ya? Tahun 600-an, 638. Lah makam Ibn Arabi ini, karena beliau terlalu banyak musuh, sampai ada orang datang membakar kuburnya, luar biasa ujian makamnya. Ujian makam Habib Muhammad sini nggak ada apa-apanya, ini mau dibakar. Beliau dianggap mengajarkan kesesatan sampai mau dibakar. Pas beliau mau meninggal, bukan pas mau, masih agak lama, sering itu ngomong lagi depan murid-muridnya ngomongnya gini, Fian kepada itu, Fian man, yang sin fishin mana? Idza dakhala as-sin fi shin dhahara qabru Muhyiddin. Udah diam lagi. Itu berapa hari pas di majelis ngomong lagi. Idza dakhala as-sin fi shin dhahara qabru Muhyiddin. Kalau huruf sin masuk di huruf shin baru makam saya nanti kelihatan gitu. Dah, nggak ada yang tahu muridnya ini apa maksudnya ini. Ini ngomong sebelum tahun 638 Hijriah, meninggalnya tahun 600-an. Beliau meninggal nggak ada yang ngerti. Sampai 100 tahun, 200 tahun belum ketahuan. 300 tahunan, tahun 923 Hijriah. Jadi dari 600 ke 900. Ada raja namanya Sulaim bangun masjid jami di sebelah makam. Raja ini, otomatis kalau raja bangun masjid kan ramai dah. Orang-orang baru tahu, nggak tahunya di sini nih makam Imam Ibn Arabi. Nah itu menjadi syababus syuhrah. An-nuktah fil qissah ini ngomong 300 tahun baru terjadi. Paham? Jadi kalau wali asli omongannya terjadi. Bisa jadi langsung, bisa jadi 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun terjadi. Dan yang menghidupkan makam-makam wali adalah Allah. Karena saya yakin ini makam Habib Muhammad bin Abdurrahman ini, waduh, duka citanya lumayan, ceritanya panjang. Saya waktu baru menikah dengan istri tercinta saya, Syarifah Laila binti Utsman al-Idrus,
Terus saya kan tanya-tanya, makam wali di sini mana? Itu pertama kali ditunjukkan ke situ, makam beliau itu. Waktu itu, masya Allah, ya maaf ini Ustaz Rahmat ya. Saya kelihatan ada tai kambing di dalamnya. Waduh, kayak gini makam wali di sini. Wah, kacau Indramayu deh. Ini cerita dulu. Masya Allah, wah kurang ajar ya. Bisa kualat orang-orang sini nih. Akhirnya saya datang ke Habib Muhdhar. Habib Muhdhar baru tuh cerita riwayat-riwayat Habib Muhammad Hamid Rahman lebih tahu. Ini sekedar yang saya ingat ya. Waktu Habib Muhammad meninggal itu ada wali kutub datang ke Indramayu, namanya Al-Habibul Imam Al-Kutub Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Habib Muhammad bin Idrus ini khalas mertuanya Habib Muhammad Muhdhar, Qutbiyah, Ghawthiyah, dan memang kerjanya menghidupkan khol. Ada wali mana saja boleh hidupkan itu. Termasuk yang menghidupkan khol Habib Muhammad bin Tahir itu ini, Habib Muhammad bin Idrus. Itu beliau ziarah. Kata Ajit Muhdhar ini, pulang mundur, nangis itu sambil nangis, mundur, sandalnya nggak dipakai, dipegang, mundur, bukan mundur sampai ke pintu makam loh, mundur sampai ke perempatan itu kan, di makam itu ada perempatan, itu mundur, nangis, beliau sambil ngomong ke habaib sini sama orang-orang, antum ini nggak tahu ini makam siapa ini matahari ketutup batok kelapa, nggak kelihatan. Ini matahari ketutup batok kelapa. Artinya wali besar sekelas Syekh Abdul Qadir Qutbiyah, tapi nggak mau muncul, maunya nutup diri terus. Memang tahu tuh susahnya wali-wali begini ini susah. Saya sempat takut waktu itu. Ini kalau wali nggak mau dimunculkan kualat nggak kita ini? Saya sempat takut waktu itu. Sebab ada cerita Al-Habibul Imam Al-Kutub Abu Bakar bin Umar bin Yahya, itu kutub Surabaya. Itu sampai di wasiatnya menulis nggak mau diholi. Kata fil wasiyah, jangan sampai anak cucu saya yang bikin khol. Jadi waktu itu ada satu habaib nekat bikin khol. Kan kalau kholnya habaib itu pasti ada sate kambing sama gulai, itu wajib itu kan. Kalau habib ini kan doyannya perkambingan ya Ci. Itu sama anaknya apa cucunya itu malam-malam itu diisi air, disiram air, gider-gider itu. Jadi pas pagi khol ini masakan gak ada yang bisa dimakan, bubar itu khol. Keluarganya ngomong, saya kan sudah bilang ini Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya gak mau dikholi. Saya sempat bingung itu, apa ini. Akhirnya saya minta istikharah, saya sendiri istikharah, cuma saya gak berani megang istikharah saya, takut keliru. Saya ke guru saya, Ki Ahmad Tegal, saya minta beliau yang istikharah. Terus beliau mimpi itu. Mimpi kelihatan lautan. Jadi Ki Ahmad ini supaya Anda tahu punya ilmu istikharah itu nanti mimpinya nggak langsung, pakai perlambang. Beliau suka bawa ayat fa'tabiru ya ulil absar, pakai pelambang. Dulu guru saya kayaknya kiai-kiai kuno punya istikharah ini, cuma saya belum punya nih. Ini ada ahli istikharah Kiai Hasan Basri ini. Saya mau ambil ilmu istikharahnya dari beliau, pojok tuh. Itu ahli istikharah itu. Itu Buya dulu punya juga itu. Kalau ada orang minta cucunya apa muridnya dibaca, sempat ada Fulan bin Fulan dari Jakarta, daerahnya dia nih, ngelamar cucu samping Buya itu. Terus Buya datang, isyarahnya bagor wahsy, sapi liar, berarti kan kurang khair. Saya diam, nggak berani ngomong, saya murid, cuma saya teliti kalau ada begitu-begitu ini nanti jadinya gimana, pasti bubar. Ya bener bubar, berapa tahun ke depan bubar. Oh, bagor wahsy diambil, sudah ada isyarah. Nah itu isyarah yang pakai pelambang. Lah Syekhul Nabi Ahmad, isyarah Habib Muhammad ini mimpi, sengaja saya buka biar yang belum paham beliau jadi paham ya. Kelihatan lautan luas, nggak ada tepi, tapi nggak ada ombak. Ini isyarahnya nih Habib Muhammad ya. Paham ya? Kalau Imam Ibn Arabi itu kan laut tapi bergelombang. Syekh Abdul Qadir laut bergelombang yang meledak-ledak gitu. Tapi ini lautan nggak ada ombaknya, tenang gitu. Lautan teduh, tenang, tapi nggak ada tepinya. Nah, Syekh Ahmad bilang ini Habib kayaknya nggak mau dimunculkan. Terus gimana? Oh, tapi kewajiban kita memunculkan. Dapat dalil satu. Beliaunya nggak mau, tapi kita berkewajiban memunculkan. Masih ragu saya itu. Waduh, gimana
gimana nih? Ya kalau kita sekali menghidupkan harus selamanya, khol nggak boleh berhenti. Ini hari kemerdekaan orang-orang yang cinta wali, khol itu. Kemerdekaan Indonesia kita rayakan, kita hormati 17 Agustus. Kemerdekaan wali-wali di hol-holnya. Hari saya istikharah sendiri, saya mimpi Habib Muhammad sendiri. Habib Muhammad, ya Allah, itu waktu mertua saya Habib Usman lagi bangun tuh, lagi pondasi sudah. Habib Muhammad itu lari ke pondasi itu, terus maaf, kepala beliau ditaruh di pondasi bangunan. Saya nggak pantas biarkan kaki-kakinya orang yang ziarah itu di kepala saya sini nginjek itu. Waduh, serem ini. Ada wali kayak begitu itu, ada itu. Si siapa namanya? Salah satu Aktobul Arba'ah. Mana itu? Al-Imam Ar-Rifai. Al-Imam Rifai waktu beliau di hadapan Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau berkata dengan syair beliau yang terkenal itu, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni fahiya naibati wa hadhihi nawbatul ashbahi qad hadarat famdad yaminaka kay tuhdha biha syafati. Itu begitu Al-Qutb Ar-Rifai di depan makam Nabi di Muwajahah. Ini yang ikut puluhan ribu. Imam Rifai itu salah satu mursyid tariqah Ahadu Aktabil Arba'ah yang muridnya puluhan ribu. Ini di belakangnya ini ribuan muridnya ini. Malah ada yang bilang sampai puluhan ribu. Artinya kurang lebih begini. Kalau saya jauh, saya hanya mampu mengirim ruh saya untuk berziarah ke makam Nabi, untuk mencium tanah pusara Rasul. Itu ganti saya kalau saya lagi jauh. Tapi ya Rasulullah, ini saya sedang di depan paduka, nggak mau saya nyium tanah ini, nggak mau. Famdud yaminaka kay tuhdha biha syafati. Harus cium tangan saya ya Rasulullah, mumpung di depan. Itu Nabi Muhammad mengeluarkan tangannya. Ya Allah, itu riwayah masyhur, mengeluarkan tangannya. Beliau lihat, murid-muridnya lihat. Tangannya dicium oleh Sayyidina Ahmad Rifai. Ya Allah, famdud yaminaka kay tuhdha biha syafati. Cium. Dan beliau kan mursyid, dan ayah min ayatillah fit tawadhu, madharnya tawadhu. Beda dengan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir madharnya zuhur, Sayyidina Rifai madharuh tawadhu. Kalau ada binatang, ya maaf ya, anjing yang kena penyakit kurap diobati sama beliau itu. Mutawadhi Sayyidina Rifai ini. Beliau selesai, Rasulullah sudah masuk ke barzah lagi. Beliau ke pintu, ya itu kepalanya ditaruh itu. Saya bersumpah semua yang hadir suruh melanggai kepalanya itu. Saking takutnya hati beliau kemasukan kibir. Ini Nabi Muhammad itu model begitu. Jadi model wali-wali yang itu. Saya bingung, ya Allah, ya apa ini? Gimana? Akhirnya kebetulan saya buka kumpulan taklim Sayyidil Wali. Makanya tadi saya katakan, saya kalau sudah bingung itu secara tidak sengaja pasti nemu itu taklim-taklim Sayyidul Imam dulu yang menjadi pembuka dan membuat yakin hati saya. Ternyata kaidah imtithalul amr khairun min sulukil adab itu ada gandengannya. Sayyidul Imam dulu ngajar, ada imtithalul amr khairun min sulukil adab, melaksanakan perintah lebih bagus dari menjaga adab kan. Itu paham sudah ya, kalau santri-santri ya, paham gak terus? Oke, jadi melaksanakan perintah lebih dari menjaga. Contoh, kiai mau dicukur, tangannya santri megang kepala kiai kan kurang ajar dah. Tapi ya, masa nyukurnya mau pakai kayu gini, kayu dulu baru kena matanya, nanti itu nggak apa-apa itu. Imtithalul amr khairun min sulukil adab. Tapi ada lagi, sulukul adab khairun min imtithalil amr. Nah ini dalil ini. Berarti kalau saya niat adab menjaga menghidupkan wali-wali lebih bagus dari melaksanakan perintah beliau. Insyaallah sadri. Itu hari saya teruskan sampai sekarang alhamdulillah tetap ada khol beliau. Itu satu ya. Itu satu lagi, masih kembali ke mimpinya Kiai Ahmad. Kiai Ahmad itu mimpi di isyarah beliau itu, kalau ada orang ingin futuh Al-Quran, meskipun satu hari di makam Habib Muhammad, Allah Ta'ala akan memberikan futuh bil Quran. Itu yang diisyarah di mimpi itu. Ini sekalian saya omongkan, kalau ada orang yang
mau belajar tafsir susah, memahami Al-Quran susah, baca Quran susah. Di sini tempatnya nih. Itu tempatnya di Al-Habib Imam Al-Qutb Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf. Kemudian ya itu dulu deh, insyaallah. Kalau taklim lagi ini saya sudah nyiapkan ada 7 riwayat tapi kemalaman nanti. Kapan saya terangkan lagi. Bapak ini luar biasa ini Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf. Kalau saya katakan Habib Muhammad itu Imam Rifai zaman ini gitu. Jadi memang wali-wali yang madharnya madhar tawadhu lillahi azza wa jalla.